Prihatin CGP Angkatan 11 tahun 2024 dari SMP Negeri 3 Pemalang, Kabupaten Pemalang. Saat ini saya nanti akan memprakobservasi Ibu Nisaul Husna yang akan mengajar nanti di kelas 9C. Saya Nisaul Husna, guru informatika. Saya rekan sejawat dari Ibu Siti Prihatin, CGP Angkatan 11 tahun 2024 di SMP Negeri 3 Pemalang. Saya akan diobservasi oleh Ibu Siti Prihatin pada besok hari Jumat pukul 7 sampai 8.35. Terima kasih. Selamat pagi Bu Nisa. Selamat pagi Bu. Gimana senang hari ini suasana hatinya? Alhamdulillah happy. Alhamdulillah. Bu Nisa mengajar prakarya ya atau Informatika? Iya, informatika berbeda dengan prakarya Iya. ya. Baik. Besok kan saya akan masuk ke kelasnya Bu Nisa ya. Saya sudah melihat modul ajar Bu Nisa. Coba yang saya lebih mantap. Saya ingin bertanya sesuatu yang berhubungan dengan modul ajar yang akan Bu Nisa sampaikan besok di kelas 9 ya. KD yang akan disampaikan besok apa ya? Berarti CP-nya ya Bu Iya, ya, berarti stop. Ibu Bisa. Selamat pagi Ibu. Oke, bagaimana suasana hati Bu Nisa pagi ini? Baik sekali, happy. Alhamdulillah, kita memang harus selalu happy ya. Iya. Kita akan ketemu anak-anak harus selalu ceria. Karena kadang suasana hati kita kalau sedang tidak baik atau sedang bad mood itu juga bisa berpengaruh. Nah, itu jangan sampai suasana hati kita mempengaruhi proses belajar mengajar di kelas ya Bu ya. Iya. Oke. Bu Nisa akan menyampaikan besok informatika ya, mata pelajarannya. Ini KD-nya mengenai apa atau CP-nya? CP-nya untuk babnya itu teknologi informasi dan komunikasi dengan subtemanya adalah blog dan vlog dengan tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menganalisis konten yang menyusun sebuah dokumen dengan produk akhir adalah sebuah blog. Kemudian peserta didik itu melakukan pemilihan aplikasi apa saja yang akan dipakai untuk memproduksi sebuah blog. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyusun konten yaitu berupa teks, berupa gambar, grafik maupun tabel secara tepat sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, peserta didik dikenalkan dengan vlog yaitu blog berupa video. Banyak sekali ya Bu Nisa ya. Ini berapa jam Bu Nisa? Untuk satu subtema itu untuk di informatika itu ada 2 jam. 2 jam. 2 jam. Berarti dalam satu pertemuan itu sekian tujuan itu enggak, berarti ada tadi kan ada 4 tujuan. Kita ambil satu pertemuan itu 2 tujuan. 2 tujuan. Berarti nanti tujuan yang lainnya akan disampaikan lagi pada minggu depannya. Jadi untuk ini pertemuan yang pertama ya, maksudnya untuk blognya untuk membuat blog terlebih dahulu. Berarti tujuannya berarti nanti setelah mengikuti pembelajaran anak itu bisa membuat blognya dengan produk akhir dan kontennya ya. Itu yang pertemuan pertama ini ya. Semoga sih nanti anak-anak bisa sukses semua, artinya tujuan ini bisa tercapai. Bu Nisa menetapkan indikator tidak? Misalnya tujuan ini akan tercapai bila anak-anak bagaimana indikatornya pembelajaran Bu Nisa ini sukses tercapai itu indikatornya adalah produk. Berarti anak menghasilkan produk semua ya, membuat konten, kemudian mendaftar di akun blog secara individu, kemudian diposting. Diposting, dipublish ke blog lah, itu sebagai indikator keberhasilan bahwa
siswa tersebut atau peserta didik tersebut sudah melaksanakan Iya, pembelajaran dan hasilnya ada ya Bu. Ada tidak selain menyertakan produk mungkin menggunakan misalnya terhambat wifi, ada tidak alternatif lain untuk menyerahkan produknya? Sementara di sekolah kami alhamdulillah wifi itu tersedia secara gratis dan lancar penggunaannya, kemudian sarana prasarana juga tersedia lengkap. Jadi minim sekali untuk anak-anak untuk tidak mengerjakan. Jadi pasti karena punya 99% anak pasti bisa mengerjakan ya. Anak-anak mengerjakan tugas yang sudah saya persiapkan. Nah, ini tadi tujuannya sudah mungkin area pengembangan dari materi yang Bu Nisa ajarkan ini apa ya, di mana ya area yang ingin dikembangkan? Area pengembangannya itu salah satunya adalah di bidang sosial ya. Karena tuntutan zaman, jadi saya bekali betul-betul peserta didik itu agar mandiri menghadapi zamannya. Jadi apalagi sekarang yang benar-benar itu produk pekerjaan itu tidak harus kita mendaftar ke perusahaan atau ke kantor-kantor atau sebagai ASN. Itu saya membekali peserta didik itu mandiri. Dia bikin konten-konten, baik itu konten teks ataupun gambar ataupun video untuk dipublish di media sosial masing-masing untuk dikembangkan sendiri menurut passionnya. Iya. Berarti harapannya nanti anak bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan bakat minatnya ya. Misalkan dia suka sekali makan gitu ya, bisa jadi dia bikin konten-konten tentang makanan atau traveling ataupun skincare, fashion dan lain sebagainya. Sesuatu yang menarik, apalagi sekarang ini selalu berhubungan dengan teknologi ya, sangat membantu sekali. Dan betul, kehidupan kita memang dikuasai dengan teknologi ya. Kita harus menguasai pula biar berimbang. Baik, untuk ini kan ada strategi nih atau persiapan untuk memberikan materi ini tentang blog dan vlog ini, strategi apa yang Bu Nisa persiapkan? Strategi yang saya persiapkan yang pertama adalah model pembelajaran ya, karena di kurikulum Merdeka ini kan kita harus mewajibkan peserta didik itu aktif, sehingga saya menggunakan model pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning, yang menuntut peserta didik aktif langsung, terlibat langsung ya. Kemudian sarana prasarana saya usahakan semaksimal mungkin agar minimal satu laptop itu 2 orang. Jadi ada model pembelajaran, kemudian sarana prasarana yang saya itu utamakan. Ya, seperti mungkin bisa nanti saat pembelajaran diselingi speaking bisa ya, untuk biar anak kembali fokus setelah agak jeda sebentar, biasanya anak akan untuk biar tidak kemana-mana bisa difokuskan kembali. Ada speaking juga. Baik Bu Nisa, saya kira cukup. Nanti saya akan melihat langsung apa yang sudah Bu Nisa paparkan. Terus saya ingin melihat langsung besok ya jam 7 sampai jam 8.30 satu dan kedua ya di kelas ya. Saya ingin melihat langsung proses Bu Nisa mengajar, dan setelah itu nanti kita akan diskusi lagi ya Bu tentang ya mungkin ada masukan atau ya kita belajar bersama intinya. Iya, siap. Oke, terima kasih Bu Nisa telah bersedia untuk saya observasi nanti. Semangat dan sukses selalu. Ya. Terima kasih Bu. Bisa lanjut ke kelas, mungkin ada jamnya sekarang? Ada, silakan ya. Terima kasih untuk waktunya. Silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Yang tidak hadir hari ini siapa? Arya, sama
Siapa aja yang nggak masuk? Alvino sama Putra Arya. Alvino sama Putra Arya. Oke, sebelum bisa memasuki materi pelajaran ya, perhatikan. Sudah siap? Siap belajar? Oke, itu diluruskan dulu mejanya, Feb. Sini, Feb. Mejanya, Feb. Oke, perhatikan. Halo? Sudah ya? Oke, sebelum bisa masuk ke materi, Bu Nisa, hari ini kemarin kita sudah membuat konten ya. Konten berupa apa ya, Pak? Minggu kemarin, Pak? Minggu kemarin kita membuat apa, Pak? Kemarin kamu ngetik apa kemarin? Membuat konten apa? Kemarin kamu tugasnya Bu Nisa nyuruh bikin apa kemarin? Absensi ya, absensi kelas 9F ya. Kemarin berarti sudah Bu Nisa bekali untuk membuat konten berupa teks ya, kemudian tabel ya, ada grafik dan gambar. Nah, hari ini Bu Nisa menjelaskan tentang blog ya, blog dan vlog. Yuk, diperhatikan ke depan dulu. Oke, Bu Nisa ada pertanyaan nih. Coba, pernahkah peserta didik mencari informasi di internet dan membaca sebuah blog? Pernah membaca sebuah blog? Pernah ya? Kemudian apa sih bedanya sebuah blog dengan sebuah website pada umumnya, misalnya website sekolah? Bedanya apa? Kira-kira bedanya blog dengan website sekolah apa? Tampilannya, terus isinya, terus ya. Kemudian kita nanti lihat ya contoh-contoh dari web, contoh-contoh dari blog. Kemudian pertanyaan yang kedua, pernahkah anak-anak menonton sebuah video di internet? Sudah pernah lihat video di internet? Di mana biasanya lihatnya? Di TikTok, boleh. Di YouTube ya, di YouTube juga bisa. Oke. Di Instagram ya, masih banyak lain ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah, halo, anak-anak dengarkan, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis konten yang menyusun sebuah dokumen dengan produk akhir adalah sebuah blog. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang aplikasi pengolah kata, aplikasi pengolah lembar kerja, dan aplikasi presentasi. Itu adalah sebagai basic, sebagai dasar untuk kita membuat blog. Paham ya? Paham ya? Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik akan melakukan pemilihan aplikasi apa saja sih yang akan dipakai untuk memproduksi sebuah blog. Coba Bu Lisa tanya, Feb, kira-kira aplikasi apa sih yang kita gunakan untuk membuat blog? Sebelum kita masuk ke blog, kita menggunakan aplikasi apa sih untuk membuat konten-konten itu? Gak usah buka buku kali ya, gampang banget ya. Jawabannya apa, Feb? Nah, Microsoft Word, betul banget ya. Yang terpasang di instalasi laptop kalian itu yang versi 2010. Kalian bebas, tidak hanya Microsoft 2010. Bebas ya, ada Google Doc, Office 365 dan lain-lain yang sudah Bu Nisa jelaskan minggu kemarin. Kemudian yang ketiga, peserta didik juga dikenalkan dengan vlog ya. Vlog yang merupakan versi video dari blog. Vlog itu adalah blog berupa video. Paham ya? Oke, selanjutnya blog. Silakan halaman 54. Anak-anak buka di situ ya. Blog. Anak-anak sudah bisa membuat dokumen kemarin ya, yang berisi berbagai macam konten mulai dari teks, grafik, tabel, bahkan gambar.
Nah, kemampuan membuat sebuah dokumen yang multi konten merupakan dasar ketika kalian mau membuat sebuah blog. Nah, definisi blog sendiri menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah catatan harian atau jurnal pribadi internet yang dapat diakses oleh siapa saja. Siapapun dapat membuat dan siapapun juga bisa melihat ya sebuah blog yang ada di dunia maya, di internet. Nah, blog dapat diisi dengan berbagai macam konten. Ya, yang paling mudah adalah pengalaman kehidupan penulisnya. Kamu misalnya lagi galau, boleh kok curhat, ketik dulu tuh di Microsoft Word baru dipublish ya. Bisa juga seperti itu. Atau tadi Febri bertanya sama Bung Sabu, kalau aku kontennya tentang pramuka, boleh nggak? Boleh banget ya. Ya, kalian yang tidak ikut pramuka bisa lihat blognya Febri nanti. Oh, ternyata pramuka itu begini. Ya. Terus siapa lagi coba ada angkat tangan yang punya ide konten selain pramuka, misalnya Febri? Yang cewek Mbak? Ide kontennya apa? Kamu akan membuat apa nih? Di sini kita akan membuat blog. Apa? Menjadi remaja yang sehat. Terus banget ya. Boleh judulnya menjadi remaja sehat, apa isinya? Nanti kamu tulis ya. Bagus banget. Ya, boleh. Nanti Bu Lisa lihat satu anak membuat satu blog ya, satu konten ya. Nanti coba Bu Lisa lihat apa aja. Nah, Bu, primen caranya membuat blog. Coba anak-anak lihat di halaman 54. Halo. Di Indonesia ada 2 layanan penyedia blog yang cukup populer ya. Ada Blogger dan WordPress. Nah, kemarin Bu Lisa sudah buat akun yang Blogger. Hari ini kita akan membuat blog melalui yang Blogger aja ya. Jangan WordPress tapi yang Blogger. Nah, berhubung anak-anak tidak membawa alat bantu HP yang di situ ada email ya. Jadi untuk praktikum membuat blog Bu Lisa skip untuk minggu depan. Anak-anak boleh membawa HP ya. Boleh membawa HP dan kuota ya. Biar enggak tabrakan di sini. Boleh bawa HP, nanti kaki tetap dikumpulkan sama Bu Lisa ya, ketua kelas. Biar dipakainya jam 5.06 saja. Setelah jam 5.06 dikumpulkan lagi di meja Bu Lisa. Paham ya? Nah, hari ini silakan Bu Lisa bagi kelompok, 1 laptop 2 orang. Silakan membuat konten dulu sebagai basic. Jadi minggu depan tinggal kita upload. Paham ya? Paham ya? Nah, untuk seperti contoh blog-blognya seperti apa? Coba yang tadi sudah bisa lihatkan. Dilihat ke depan. Nah, ini adalah contoh dari blog macam-macam nih. Ada olahraga atau apa itu karbohidrat. Lalu anak-anak lihat ke depan. Nah, apa itu karbohidrat? Benarkah menjadi penyebab utama kegemukan? Boleh kamu sisipi foto ya, seperti ini. Paham ya? Paham? Jadi seperti hampir kayak Facebook. Tapi kalau Facebook, Twitter itu jenis blog yang karakternya tidak boleh melebihi 200 karakter. Tapi kalau melalui Blogger kita bebas panjang boleh. Melebihi 200 karakter boleh kita tulis di Blogger. Tapi kalau Facebook itu hanya di bawah 200 karakter. Paham ya? Di Facebook kan kita bisa nulis, bisa nyisipin foto atau video sama tulisan. Cuma kan hanya maksimal 200 karakter. Tapi kalau di Blogger itu kita bisa lebih dari 200 karakter. Paham ya? Nah, sekarang tugas kelompoknya silakan bisa kasih waktu sekitar 15 menit anak-anak membuat konten. Ya, nanti coba searching Bu Lisa nunjuk anak satu untuk ditampilkan, dibaca boleh atau boleh ditampilkan nanti dikirim ke Bu Lisa. Kita lihat itunya apa? Hasil kontennya yang akan diposting di blog. Paham ya?
Jangan lupa minggu depan membawa HP. Oke, silakan dikerjakan masing-masing satu kelompok, satu laptop, 2 anak membuat konten temanya bebas. Itu apa? Bebas dari narkoba, baik dari pertama. Boleh, fokus banget. Iya, boleh. Dirapikan lagi tulisannya. Kenapa ini? Ya, di Microsoft itu dirapikan, Bra. Page-nya. Ini kamu tadi asal itu ya? Dan ini kan belum berapa. Situ ya, Oke, silakan. Kalau kebutuh tentang idenya, anak-anak boleh lihat contohnya di Google. Lihat contohnya di Google, banyak web-web yang sudah blog-blog yang sudah terpampang di situ. Ya. Sini bisa 15 menit ya. Oke, ini di 11 bisa pasang di 11.20 ya. Selesai di 11.20, 5 menit coba anak-anak presentasi kontennya. Nanti 5 menit kita sudah keluar. Oke. Ini apa? Puisi. Boleh. Puisi boleh. Puisi nanti hari Sumpah Pemuda boleh kamu isi. Tips berenang dengan baik boleh banget kalau membuat konten ini. Aku suka berenang. Kontennya senang cerita Fabel. Fabel boleh banget, Fabel boleh. Kalau pidato boleh. Boleh. Tips pidato yang baik dan benar kayak gitu misalkan. Boleh. Ya. Filenya disimpan dengan nama dikasih kelas ya 9E depannya dulu. 9F nanti belakangnya nama seperti biasa. Simpan. Tips belajar secara efektif ya baik. Naila boleh. Boleh. Boleh nggak, Bu? Selain Microsoft Word, kita boleh nggak menggunakan aplikasi lain? Bisa nggak, Rizky? Selain Microsoft Word, bisa nggak kita menggunakan aplikasi lain untuk membuat konten yang akan kita posting di blog? Bisa. Contohnya apa? Selain Microsoft Word, kira-kira? Presentasi boleh. Ya boleh. Presentasi nanti Canva. Kita modif di Canva itu banyak desain. Boleh dibuat poster. Sudah. Nah, menit lagi. Halo. Itu berapa menit? Amanda.
Oparai. Apaan ke? Langkah-langkah cuci tangan Pakai sabun. pakai Boleh. sabun. Boleh. Tips belajar efektif. Punya ini siapa? Ini apa? Tips agar gemuk. Ini kan kamu langsing. Tips dribble basket ala Evan. Oh, Febri ya. Febri apa Evan? Oh, Febri. Apa Apa sih? Siap. apakah? Nah, perhatikan nanti Bu Nisa. Ajarin cara mencari rujukan. Misalkan kamu mau membuat blog tapi dari buku fisik atau jurnal online itu bisa, ya. Saya ikut lah namun saya. 4 menit lagi. Siap. Kelas babung muda itu. Babung muda. Enggak ketik. Oh, Gimana? Mau. Bisa. Main belum bisa ya? Enggak boleh. Dibuka lagi coba. Dibuka lagi itunya. Klik kontrol. Ini Bu. Ini bisa dibuka. Mikrofon. Baca tuh. Kita masyarakat. Udah Bu. 3 menit lagi. Mana? Udah mau tiktokan Bu. Gak boleh ya, harus Microsoft Word. Kontennya harus YouTube konten. Gak boleh dulu, gak boleh. Oh iya. Wih. Bisa kamu dalam Pratama aja. 1 menit lagi, yo. Siapa yang mau maju? Ayo. Siapa yang mau maju? Membacakan saja misalnya konten. Atau bisa tunjuk? Bisa tunjuk aja. Boleh? Siapa nih? Siapa? Berapa? Tasya, boleh. Mana?
Boleh? Coba kita lihat punya Rizky. Lihat. Nah, lihat di depan adalah konten punya siapa namanya? Rizky. Silakan Rizky presentasi dipresentasikan lah ala-ala. Yuk, berdiri silakan. Assalamualaikum. Ya, boleh. Halo anak-anak, silakan disimak tuh punya Rizky di depan contohnya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Yusianto bersama dengan Rasya membuat blog dengan tema Sejarah Sumpah Pemuda. Boleh di zoom. Ini boleh. Sumpah Pemuda merupakan ikrar kebangsaan yang dilakukan melalui Kongres Pemuda kedua di Jakarta pada 27 sampai 24 Oktober 1928. Ikrar ini adalah pernyataan kebangsaan pemuda Indonesia dari berbagai latar belakang daerah, suku, dan agama, menyatukan keyakinan mereka bahwa tumpah darah, bangsa, dan bahasa persatuan ialah Indonesia. Keyakinan itu lalu disebarluaskan untuk dijadikan asas bagi semua perkumpulan kebangsaan Indonesia setelah peristiwa Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda kedua digagas oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Kongres ini bertujuan untuk memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan Indonesia yang telah tumbuh di dalam benak dan sanubari pemuda-pemudi. Sumpah Pemuda diketuai oleh Sugondo Widodo Susdito. Wakil ketuanya R.M. Joko Malsaid. Sekretaris Muhammad Yamin. Bendahara Amir Syarifudi. Pembantu Johan Mahmud Sejaja. Pembantu kedua Kanja Sonkana. Pembantu ketiga R.C.L. Solder. Pembantu keempat Johannes Laimena. Pembantu kelima Muhammad Resni Suud. Nah, ini adalah contoh tampilan konten yang punya Rizky ya. Dia menceritakan tentang tadi apa, sejarah Sumpah Pemuda oleh anak-anak ditulis, kemudian kamu simpan dulu kontennya, kemudian kamu posting di blog. Oke. Tepuk tangan buat Rizky, terima kasih ya. Tepuk tangan buat Rizky, kita apresiasi ya. Oke. Putri aku. Jelas ya isi kontennya apa? Mau panjang lebih dari 2 karakter boleh, kurang dari 200 karakter, maaf bukan 20 karakter ya, 200 karakter boleh, kurang dari 200 karakter juga boleh. Tadi punya Alila, ya Alila ya. Alila tanya, Bu, boleh nggak kita sisipi gambar? Boleh. Ya, kamu lari nanti ke insert sebelah home itu ada insert, sisipin picture, ya, sisipin picture. Misalnya tips belajar, gambarnya kamu sedang belajar foto cekrek, dimasukkan ke dalam ini ya, tulisannya boleh.
blog, yang membuat blog dulu, create akun blog dulu, kemudian konten yang tadi sudah anak-anak buat, kamu masukkan di blog ya, boleh dengan foto atau video. Ya, boleh foto. Kita foto dulu aja pakai foto. Ya, oke. Halo. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Oke, coba bisa tanya hari ini. Dan hari ini bisa tadi belajar tentang apa sih, Dan? Tentang blog, Microsoft Word, tentang blog dan vlog. Coba. Surya. Sur. Bisa mau tanya Sur, apa sih blog itu? Menurut bahasanya kamu Sur? Kita kan tadi sudah membuat kontennya, kemudian contohnya, postingannya. Halo, Surya. Blog adalah apa? Apa? Kurang jelas. Halo anak-anak, dengarkan Bu Lisa. Surya, blog itu apa blog? Data atau file? Halo? Di atas. Betul atau salah? Blog itu data atau file? Kurang tepat ya. Coba bisa mau tanya Lil, Alila, blog itu apa Lil? Tadi kan sudah bisa jelaskan pengertian blog. Iya betul, jurnal pribadi di internet. Jadi kita mau curhat apapun, mau membuat tulisan apapun melalui internet. Kalau kamu itu namanya konten, file itu konten ya, nggak apa-apa. Itu memang basicnya, dasarnya ya. Kalau blog sendiri adalah jurnal pribadi yang ada di internet. Oke, jelas ya? Jelas. Jangan lupa minggu depan kita akan belajar tentang blog dan praktek ya, praktek blog dan vlog. Paham ya? Jangan lupa membawa HP, diisi kuota, jangan dikumpulkan di meja bisa. Ya, coba kelasnya siapa yang iya nanti. Ada pertanyaan lagi? Sebelum bisa tutup, oke? Yuk kita semua apa namanya? Halo? Biar sama-sama bahagia. Tepuk salut buat kita, diri kita sendiri yuk. Tepuk salut. Salut banget ya sama diri kita ya. Oke, istirahat ya Titi ya. Bisa tutup, jangan lupa tugas-tugasnya minggu depan siapkan. Cukup sekian dari Bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini Alhamdulillah baik. pengalamannya gimana nih seharian ini, perasaannya? Hari ini seru sekali karena bisa mendampingi anak-anak untuk praktek membuat apa namanya produk, yaitu surat izin sekolah di aplikasi pengolahan. Iya, ini Bu, saya ingin ini nih bincang-bincang yang saya kemarin observasi ya Bu ya. Iya. Ini kemarin kan saya hadir di kelas. Perasaannya Bu Lisa bagaimana ketika Bu Lisa mengajar, ada saya di dalam kelas? Tentu saja ada sedikit grogi karena sesuatu sebelum dan sesudah ada orang pasti berbeda ya. Pasti sedikit berbeda. Cuma untuk saya ya tetap saja maju untuk apa namanya melaksanakan proses pembelajaran. Iya sih, sebetulnya sih ya perasaan tidak perlu dibuat Grogi. grogi sih Bu, kita kan sudah biasa bertemu, Iya kita kan ya belajar bersama ya. Kemarin Bu Lisa mengajar informatika ya dengan materi blog dan vlog ya, dengan beberapa tujuan. Nah, menurut Bu Nisa tujuan yang kemarin disampaikan berapa yang tercapai ya? Kemarin itu kan ada 3 ya, memahami pengertian blog dan vlog, kemudian Oh tadi jenis-jenis blog, apa
apa aja, dan yang lainnya itu produk, membuat produk. Berarti itu juga ya, yang sudah terlaksana itu baru 2. Nah, untuk yang ketiga itu ini sedang proses, anak-anak menginput hasil produknya di link yang sudah saya bagikan di grup kelas masing-masing. Ya, dari hasil proses pembelajaran kemarin kan menerapkan pembelajaran PSE ya, pembelajaran sosial emosional ya. Refleksinya Bu Nisa, pengalamannya Bu Nisa mengajarkan itu bagaimana? Untuk refleksi sendiri sih saya membuatnya itu langsung Bu ya, dengan kalimat langsung. Bagaimana enak gak ini hari ini kita belajar tentang blog dan vlog gitu. Enak Bu, malah enak di kelas atau di lab? Enak di lab. Kurang lama waktunya Bu, hanya 2 jam saja. Kemudian ya itu sih untuk refleksi dari anak-anak. Nah, ketika proses pembelajaran itu mungkin Bu Nisa mengalami hambatan atau kendala? Tentunya ada hambatan. Yang pertama dari sisi siswa itu ada beberapa yang masih belum familiar atau malu untuk membuat produk vlog. Yaitu tidak percaya diri ketika hasil videonya itu di-share di media sosial seperti TikTok atau Instagram. Itu dari sisi siswa banyak yang malu gitu. Namun ada beberapa yang memang semangat untuk membuat konten sesuai dengan passionnya begitu. Saya kemarin memberikan jenis-jenis konten yang bisa anak-anak siswa SMP gunakan seperti edukasi, kemudian tips belajar, kemudian traveling juga boleh, daily activity, mukbang makanan atau fashion. Jadi untuk materi kontennya itu pokoknya sesuai passion anak, minat dan bakat anak, tidak saya tentukan secara pribadi saya. Kemudian hambatan dari saya adalah yang pertama ini jenis-jenis aplikasi yang mudah untuk disampaikan ke anak dan ini dipraktekkan ke siswa itu saya masih di tahap melalui smartphone atau HP, belum terlaksana melalui PC. Nah, karena di PC itu kan cenderung lebih besar itu aplikasinya kan, dan agak rumit. Kalau untuk anak-anak itu yang sudah familiar itu menggunakan CapCut. Jadi sudah tersedia di HP yang bisa diinstal. Tadi kan ada kendala ya, tadi dari anak lah. Ada bayangan Bu Nisa untuk anak kendalanya seperti ini, anak harus begini, itu ada bayangan untuk mengatasinya bagaimana? Yang kendala dari anak khususnya. Iya, kemarin sih untuk kemarin ada yang tanya, Bu gimana ya untuk ngisi suara dari video itu. Kemudian saya kasih jalan alternatif untuk membuat skrip video. Skrip videonya itu anak-anak saya beri dari aplikasi ChatGPT. Jadi anak-anak bisa memperoleh membuat kalimat atau membuat skenario untuk isi videonya itu melalui ChatGPT agar cepat, karena ChatGPT itu kan membuat kita efisien waktu, enak lah pokoknya ini ada itu yang pertama. Kemudian untuk rasa kepercayaan diri saya bangun, saya perlihatkan dari konten kreator atau selebgram yang sudah followernya di atas 1 juta atau udah followernya udah banyak dan endorse bahwa mereka itu bisa loh, kalian itu bisa loh sukses jalur konten kreator gitu. Saya tunjukkan yang benar-benar mulai dari nol seperti Farida Nurhan, kemudian King Abdi, Jajan Mercon dan lain-lain. Ini kan harapannya yang melihat contoh-contoh seperti itu ada motivasi Ada untuk motivasi anak-anak ya, untuk bisa berkembang lagi ya. gitu.
Terus rencana tindak lanjutnya gimana tuh? Kalau anak-anak itu sudah mulai, oke, saya mau punya konten ini Bu, bagaimana lah? Ada rencana tindak lanjut? Rencana tidak lanjut itu produk untuk minggu depan, produk yang saya hasilkan itu dikumpulkan. Coba nanti saya lihat, kemudian saya amati, kemudian kita evaluasi bersama yang editingnya itu halus, yang seperti apa, yang kasar seperti apa, itu nanti anak-anak bisa belajar lagi. Iya. Ya kemarin ketika saya hadir di kelas juga saya lihat Unisa untuk modul ajarnya sudah runtut ya, proses pembelajaran yang berjalan di kelas juga sudah saya lihat sudah cocok ya dengan paparan yang direncanakan dalam modul ajar, kemudian juga evaluasi yang diberikan itu juga sudah sesuai dengan rencana Unisa. Mungkin hanya tambahannya kurang breakingnya kali ya, kemarin saya belum melihat ya catatannya. Ya kadang ada sih di satu fase itu memang anak ngantuk, kadang juga saya lupa untuk melihat sintak yang harus biar anak-anak itu ceria, biar nggak ngantuk kayak gitu. Ya, oke. Terus itu perlu ditambahkan mungkin ke depannya ya, biar untuk anak kembali fokus ketika anak sudah buyar, sudah kayak titik jenuh, kita kembalikan lagi di sela-sela kita sisipi dengan breaking sejenak. Ya. Harapannya Punisa setelah observasi kepada saya hadir tuh, Punisa apa sih yang diharapkan? Harapan saya itu mendapatkan refleksi ya, tentunya dari observer. Bagaimana sih proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas 9 itu berjalan dengan baik atau tidak, atau apa saja kekurangan yang saya laksanakan ketika saya diobservasi kemarin itu. Ya, Saja. seperti yang saya catat ya, proses Punisa sudah memaparkan tahapan atau sintaknya itu sudah sesuai dengan modul ya, modulnya sudah sesuai, evaluasinya juga sudah sesuai. Hanya kemarin yang saya lihat itu kurang breakingnya untuk penguasaan kelas. Punisa sudah bisa ya, kalau ada 1-2 anak ya mungkin kita lebih berdekatan ke personil ya, untuk lebih dekat lagi, karena biasanya kalau kita langsung person per person itu anak itu merasa lebih dekat, itu akan lebih manut begitu. Jadi mungkin itu nanti bisa untuk anak-anak yang 1-2 agak nyelek ya. Itu saja sih. Semoga kedepannya Punisa akan lebih semangat, lebih baik lagi. Ini sudah baik lagi, bertahan, syukur-syukur lebih baik lagi. Nah ini nih, seandainya profesional itu dihitung tuh dari tataran atau rentang 1 sampai 10, Punisa ini berada di rentang berapa? Kalau untuk profesional Kompetensi itu kan ya, kita mau di global nih. kalau saya pribadi ya di angka 8,5. Oke, siap, udah oke. Itu memang seperti yang saya lihat kemarin memang sudah bagus ya, kalau kurang sedikit itu ya lumrah dan manusiawi, karena belajar adalah proses. Kita guru juga tetap belajar, anak juga belajar, kita kan belajar sepanjang hayat ya. Oke Punisa, terima kasih untuk waktunya, tetap semangat dan tetap maju dan berkembang. Oke? Ya, terima kasih Bu Ati. Terima kasih. Silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih.